Hari kelima pelaksanaan Safari Ramadan 1442 Hijriah Bupati dan Wakil Bupati Tuban di Kecamatan Parengan, Bupati Tuban Haji Fatul Huda menekankan pentingnya peningkatan produktivitas pertanian lewat teknologi pertanian. Bupati menyampaikan Pemkab Tuban dalam kurun waktu 10 tahun kepemimpinan Bupati Huda dan Wakil Bupati Nurhar Hussein berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dan nilai tambah petani. Rabu 21 April 2021. Bupati Tuban mengungkapkan perlu ada langkah-langkah cerdas dengan memanfaatkan teknologi pertanian terbaru. Guna mencukupi sarana dan prasarana pertanian, telah diberikan bantuan alat mesin pertanian berupa 32 traktor roda 4, 247 traktor roda 2, 576 pompa air, 78 kultivator, dan 48 transplanter. Perluasan lahan pertanian juga harus diimbangi saluran irigasi yang memadai. Pemkab Tuban telah membangun 60.074 meter jaringan irigasi tersier, 53 embung, 13 longstor, dan 16 dam parit. Di samping itu, Pemkab Tuban juga telah membangun jalan usaha tani sepanjang 103.705 meter. Tujuannya, menekan biaya produksi pertanian. Dengan berbagai program tersebut, petani di Kabupaten Tuban dapat memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Sementara itu, Camat Parengan Eko Suhartadi dalam laporannya menyebutkan, Kecamatan Parengan memiliki potensi pertanian yang dapat terus dikembangkan. Hasil pertanian di kecamatan tersebut dalam 1 tahun terakhir, diantaranya padi mencapai 61 ton per hektar, jagung 58 ton per hektar, tebu 531 kuintal per hektar. Diharapkan produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan untuk menunjang kesejahteraan petani setempat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Ta'iru, yang saya hormati Bapak-Bapak anggota Forkopimda atau yang mewakili, yang saya hormati tokoh masyarakat, para kiai, yang saya lihat di depan saya ada 2, Kiai Miftah dan Kiai Muhyiddin. Yang saya hormati Bapak Camat Singgahan dan Camat Snori dan semua anggota Forkopimda Kecamatan Parengan dan Kecamatan Singgahan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kecamatan Parengan dan Kecamatan Singgahan dan semua perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Sekda dan semua dan pimpinan PD. Yang saya hormati semua undangan yang hadir di sini maupun yang mengikuti acara ini melalui virtual di tempat masing-masing. Alhamdulillah, sore ini kita semua bisa silaturahim dalam rangka Safari Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang sehingga ketemu Ramadan yang akan datang dan bisa ikut safari lagi. Meskipun tahun ini adalah safari saya sebagai bupati yang terakhir, dan kita sudah mulai tawa lagi. Ini kan safari yang dilakukan oleh Izun Yahna. Nanti kan diandalkan adalah safari yang Izun Layakna. Itu yang paham ya alhamdulillah, yang kurang paham ya alhamdulillah. Safari Ramadan ini adalah sesuatu yang perlu, karena termasuk syiarnya bulan Ramadan. Di dalamnya banyak yang bernilai ibadah. Di antaranya adalah silaturahim, punya nilai ibadah. Kemudian berbagi juga punya nilai ibadah. Ditambah kalau ada waktunya sedikit pengajian nilai ibadah.
dan juga memberi buka kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang diberi. Ini barang tentu semuanya bisa kita peroleh manakala kita niati dengan ikhlas, dan niat kehadiran di sini adalah niat untuk ibadah dalam bulan suci Ramadan yang pahalanya nanti akan dilipat gandakan. Bapak Ibu yang saya hormati, 10 tahun yang lalu, karena refleksi itu kan cerita ya, cerita refleksi atau mengenang hal-hal yang lalu. Itu Pak kali safari kula sing tahun riyen Pak ini. Kalau tahun riyen niku safari ini kan adalah melaporkan progres yang lalu, kemudian perencanaan yang akan datang. Nah saat ini ceritanya itu safari ini isine ku cerita. Pak ini berangkal ya. 10 tahun yang lalu saya ini setelah dilantik itu adalah melakukan beberapa safari dengan Pak Wabuk. Itu ada safari Jumat, ada safari pertanian ya, ada safari juga ke sekolah-sekolahan. Kalau ke pertanian itu niru Pak Harto itu maupun Sabir dulu itu ya, kita lakukan beberapa kali. Safari itu adalah meneladani apa yang dilakukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar inilah melakukan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yaitu seorang pemimpin itu harus merasakan deritanya yang dipimpin. Supaya merasakan derita yang dipimpin, maka harus mengetahui keadaan yang dipimpin. Supaya mengetahui keadaan yang dipimpin, maka harus turun ke lapangan. Yang saya instruksikan pada camat dan juga para kepala desa, pada siapapun, harus sering-sering, nek bahasanya Pak Jokowi ini adalah belusukan. Belusukan kalau zaman safari ini adalah bahasanya Pak Harto dulu itu, yang asalnya bahasa Arab safar ya jalan-jalan itu. Jadi semuanya punya arti yang sama, cuma biasanya dengan beda pemimpin itu istilahnya diganti Pak ini. Istilahnya saja yang diganti. Safari kaitannya dengan safari Jumat itu adalah saya ingin mengetahui kondisi masyarakat, sejauh mana kondisi agamisnya, karena salah satu visi misi kita adalah membangun masyarakat yang religi. Ingin tahu kondisi keagamaannya seperti apa. Visi misi mewujudkan pemerintah yang religi itu adalah mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Itu yang kita lihat. Pokoknya saja yang kita lihat itu ketika safari Jumat, jumlah penduduk itu jumlahnya berapa, kemudian yang sholat Jumat berapa. Ternyata yang sholat Jumat itu tidak ada 40%. Sehingga adalah kita kegiatan untuk mengkonsepkan bagaimana bisa mewujudkan masyarakat yang religi. Kemudian juga di pertanian, karena masyarakat Tuban adalah mayoritas petani. Kita ingin mengetahui keadaan petani di Tuban itu seperti apa, hambatannya apa. Ternyata pendapatan petani itu sangat minim. Hambatannya banyak sekali. Di antaranya adalah belum bisa mengadopsi ilmu pengetahuan modern
atau ilmu-ilmu tentang pertanian yang berkembang terakhir, dan juga kos biaya yang tinggi sehingga pendapatannya sedikit tapi biayanya tinggi. Itu yang kaitannya dengan pertanian. Maka dari itu, dari hasil safari itulah ada kebijakan-kebijakan untuk membangun masyarakat yang religi, masyarakatnya mau sholat semua, atau paling tidak itu adalah yang beragama Islam juga melakukan perintah-perintah agama. Maka kebijakan kami ini adalah menyiapkan generasi mudanya. Maka kita bangunlah, kita berikan sumbangan untuk TPG. Anggaran yang kita keluarkan untuk TPG adalah 15 miliar 258 juta 258 juta. Ini dari TPG 426 TPG. Namun jumlah TPG ini adalah bukan 426, jumlahnya 1.300 lebih, sehingga santrinya rata-rata adalah di atas 100, karena jumlahnya sekarang ini santri TPG ini adalah 140.000. Ini kalau jadi anak soleh semua, anak solihah semua, maka insya Allah para bapak, mulai Pak Camatnya, Pak Inggingnya, perangkatnya, dan lembaganya, maka termasuk punya waladun soleh yaqullah. Ini adalah tinggalan kita yang abadi, yang izun layakna. Ini kita ya nggih, yimpang ya. Ini adalah. Kemudian juga di bidang pendidikan, maka pemerintah Kabupaten Tuban ini tidak membedakan pendidikan, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umum, semuanya sama. Semua pendidikan swasta itu adalah diberi hibah oleh pemerintah Kabupaten Tuban yang jumlahnya 986 lembaga. Sebelum saya masuki kebijakan atau wewenang saya terakhir sudah saya sampaikan, jangan sampai ada sekolah yang kelewatan waktu itu. Sudah saya sampaikan kemana-mana itu, karena ini adalah kebijakan kami bisa mengambil kebijakan yang terakhir, karena APBD 2021 ini ditetapkan di 2020. Maka waktu itu saya sudah keliling, saya sampaikan kemana-mana, jangan ada yang ketinggalan, karena habis itu saya sudah tidak punya kebijakan lagi. Kalau ada yang ketinggalan, ya nasib kan itu aja. Mungkin waktu itu tidak dengar dengan apa yang kami umumkan itu. Jumlah hibahnya adalah 43 miliar 280 juta 300 ribu rupiah. Kemudian juga kami ini juga kasihan dengan pahlawan tanda jasa, itu guru TPG, guru PAUD, dan juga GTT dan juga PTT. Yang jumlahnya GTT dan PTT itu adalah 1.530. Kemudian yang guru PAUD itu adalah 2.080. Yang ini Pak Arif mungkin data ini perlu dikoreksi lagi, karena di situ ada IGRA, ada Pak Udi. Kalau setahun kami kumpulkan itu jumlahnya kan 5.000 yang di pendopo itu. Di sini adalah guru PAUD yang 2.080, mungkin belum termasuk guru TK, RA itu ya. Itu beri semuanya. Habisnya adalah 23 miliar 239 juta 800 ribu. Ingat saya yang guru TPG saja itu sudah 8 miliar ya Pak Syahid ya, guru TPG itu. Maka ini rasanya anggaran ini kan masih kurang. Meskipun ini angkanya tinggi, tapi masih memprihatinkan.
Guru TPQ, guru PAUD ini baru 200.000 kalau tidak salah itu. Guru TPQ juga 200.000, belum masuk jauh dari UMR, masih jauh. Maka ketika ada beberapa guru TPQ yang belum terpenuhi persyaratannya memperoleh insentif ini, kebijakan kami, saya minta Pak Joko ini asisten, tolong ini dianggarkan di BPNTG. Jadi ada guru TPG yang belum memperoleh karena persyaratannya belum terpenuhi, maka kami ngambil jalan pintas, yaitu BPNTG. Ini dialokasikan untuk guru TPG yang belum. Ini tugasnya, yang punya tugas ini tolong ini dimasukkan, dan insya Allah sekalipun saya sudah tidak menjadi bupati, di sini masih ada Pak Miati, Ketua DPRD. Ini Pak Miati tugasnya melanjutkan apa yang sudah kita rintis bersama ini. Kan seimbang Pak, antara eksekutif dan legislatif itu sejajar. Bukan berarti legislatif itu di bawahnya eksekutif. Nek legislatif itu di bawahnya eksekutif, ya Pak Miati ini BBI gitu aja ya. Ini harus dikawal. Ini apa gunanya Pak Miati? Kalau sudah siap akan melanjutkan program-program ini, dan insya Allah eksekutif pun juga kita husnudzon pada hal-hal yang baik, pasti nurut dengan Pak Miati. Ini gak nurut, ya rasa dituruti kan, gitu aja kan, sama-sama. Kemudian di bidang pertanian, saya ini pertanian nih ingin berbuat yang terbaik, karena mayoritas masyarakat Tuban ini adalah petani. Maka sebelum dilantik itu saya sudah belajar pertanian ini ke Makassar. Waktu itu diajak oleh Pak Akso Mahmud. Pak Akso Mahmud itu adiknya Pak JK. Beliau itu orang Golkar, tapi juga peduli dengan saya meskipun saya tidak Golkar kan gitu. Jadi kalau sudah kaitannya dengan pengabdian itu tidak ada kaitannya politik, itu semuanya adalah demi masyarakat. Bagaimana caranya pertanian ini bisa penghasilannya baik? Ini tidak ada jalan lain kecuali yang pertama adalah meluaskan luas tanam. Kalau luas lahan tidak mungkin bisa diluaskan. Kemudian yang kedua, mengadopsi ilmu pertanian sing anyar ya Pak Enggi. Dan juga apa kira-kira yang harus ditanam yang bisa menguntungkan masyarakat itu. Dan ini saya niati, meskipun nanti sudah jadi bupati, saya sudah janjian dengan Pak Enggi Sucorjo, Pak Enggi Parangbatu ini nanti. Ayo kita kembangkan pertanian ini, tapi harus uji coba dulu. Tidak boleh borok-borok dulu sebelum berhasil. Jadi kalau ada yang kurang baik, itu nanti biar kita sendiri yang nanggung, saya sendiri yang nanggung. Termasuk orang itu saya gagal Pak Enggi. Ini saya tidak ingat, saya nama teman nggak ono sing urip. Padahal sudah ngundang pakar macam-macam. Tapi yang bagus itu pisang. Saya nanti akan melihat yang kirananya Pak Enggi ini. Yang pisang itu Pak, itu 1 hektar minim dapat 40 ton. Yang pisang Kahendis itu. Ini gak salah bibit. Wong saya juga ada salah bibit. Dulu beli dari Bluro. Kan yang penting kan pisang Kahendis itu. Ternyata bibit dari Bluro itu adalah bibit anakan, bukan yang dari yang kultur Pak. Itu buahnya besar-besar, panjang-panjang. Ternyata setelah undangan pabrik tidak laku. Karena itu yang dimaksud Cavendish itu bukan pisang hijau itu bukan Pak. Tapi adalah pisang ya Cavendish itu. Yang bibitnya adalah pakai kultur.
kultur jaringan. Ini kalau yang jelaskan Pak Wagub ya ngerti kultur jaringan apa. Kalau saya kan bukan background saya, cuma bonek saja. Alhamdulillah waktu itu kan kita bayangkan, saya kan langsung nanam kurang lebih 5 hektar ya, 10 hektar. Besok dodole nindi kan itu. Dodole nindi belum tahu rugi tidaknya. Terus langsung nanam kurang lebih 30.000 pohon kali kepada. Alhamdulillah hasilnya bagus semua Pak, dan tidak rugi, untungnya banyak. Pembelinya saya yang pertama itu dibeli oleh Lamongan, yang waktu itu rebutan dengan Kediri. Tadi mau berangkat ke sini ada yang telepon dari Sidoarjo, habis melihat pisang kami itu seneng, maka orang Sidoarjo itu tidak pilih-pilih, pokoknya apa adanya per kilo saya beri 4.000. Nah biasanya kan 4.500, 4.000, 2.500. Jadi ini rancuk 4.000. Kalau 4.000 itu Pak Inggi berangkal, kalau dapat 40 ton itu dapat 160 juta. Biaya yang paling akeh untuk tanaman pertama 60 juta. Kalau sudah tanam kedua kan sudah nggak ada biaya bibit lagi Pak, bisa ditekan lagi. Nah ini nanti saya dampingi, pensiun saya nanti akan bersama petani aja nanti Pak. Ya Pak Inggi ya Pak Inggi aja. Jadi nanti rame-rame, yang penting kesejahteraan masyarakat. Jadi urusan dunia, urusan akhirat itulah yang harus nanti kita terus. Maka kalau ada kaos yang namanya latai as abada itu Pak, tidak pernah putus asa, tidak pantang menyerah, artinya itu pantang menyerah untuk ngurusi masyarakat, tidak harus menjadi bupati. Ini kan asalnya tentara. Kemarin kan kalau tentara nyoplok dari petinggi ini gak berhasil. Ini Pak Dandim mesinnya kan punya lahan mau ditanam ini. Saya nanti akan melihat ke sana tak mbek nggonku. Nanti bareng-bareng hasilnya. Kalau mau lihat panen dalam minggu ini di Palun ada panen. Jadi panennya hanya 20 ton aja. Ya Miftah. Jadi lele kurang untung noli. Larang untung noli. Ini untung tenan. Saya juga ngoni lele ini gak untung ya gak untung. Saya lanjutkan. Untuk memperluas tanam itu adalah salah satunya kita membangun sumber air. Saya kan sering dulu tuh ngajak turut ngurek sumber air dengan Bu Inggi, Pak Inggi ini ya, mana yang kira-kira bisa dibor dengan Pak Wito dulu ya Pak, keliling dari bor air itu adalah salahnya bisa main panen 2 kali yang asalnya sekali, kita terus menerus. Kemudian untuk menekan harga produksi, jadi ini icir tidak terlalu mahal, kalau panen juga tidak terlalu mahal, itu adalah kita bangun jalan usaha tani. Jalan usaha tani yang sudah kita bangun itu adalah 103.000. 706 meter. Ini masih kurang, masih kurang ya Pak Inggi. Jaluk Bupati Singanyar. Dari Bupati Singanyar. Ini belum cukup. Jalan usaha tani 103.705, masih banyak tanah yang petani itu mikul jauh. Masih banyak kalau mau mupuk juga, bahkan masih banyak yang nggak ditanduri. Yang dari tanamin itu masih banyak. Kenapa? Kosnya terlalu tinggi, berat. Nggih, Pak Nggih. Soalnya saya sendiri kena ini, Pak Seksa Salapuri. Ini saya sendiri kena ini, Pak. Kebetulan saya kan sempat neliti tanah yang ada. Tanah itu sopo sing ngerjakno katanya dari kerjakan. Kenapa? Terlalu berat Pak, biayanya terlalu tinggi. Padahal gak nyewa loh Pak. Tanah saya itu
yang belum terpakai digarap masyarakat gratis saja tidak mau nanami. Ini adalah tugas yang harus dilanjutkan oleh Pak Sekda, oleh Pak Ketua DPR ini Pak. Jadi Pak Ketua DPR ini saya titip ini Pak. Lah ya mau ini kan urusan weteng ya Pak, urusan petani. Jadi nanti Pak Inggi ini Pak Inggi ini usulnya lewat Pak DPR. Ya, itu apanya? Ini kan nanti yang membahas dengan Pak Sekda itu nanti. Jadi mumpung ini Pak Miyadi ini juga suka kelurusan Pak. Jadi ini kan terus saja ya. Ini tidak kalau pokok-pokok pikiran itu ya tolong Pak Inggi nih kalau masih ada kekurangan tentang jalan usaha tani ini nanti bisa dilanjutkan yang akan datang. Kemudian juga kita bangun saluran itu 60.074 meter 074. Ini juga masih kurang Pak. Nah, karena saluran ini sangat penting sekali kan Pak Inggi ya. Yang saya pernah kan Pak Inggi ke panen milot panen, iya berambang Pak ya, ada berambang, ada lele wis ora sah ngoni lele banyak Miftah wis. Jadi lele itu bisa untung itu kalau dijual santrinya sendiri kayak Miftah dimasak sendiri itu bisa untung karena diberi harga beli ketika di pasar 24.000. Tapi kalau diberi bakul 17.000 rambalik boy. Ya. Ini kan selisihnya 20%. Saya ingin lele tapi dimakan oleh santrinya sendiri. Karena ada COVID, tidak ada santri, lele ini dipakai. Dipre ini Pak. Ya jadi kalau semuanya itu sebelum menyampaikan kebijakan itu dilakoni dhisik. Sehingga nanti tidak yang motivin. Gak bengak-bengok. Nek orang ya ora usah Pak, orang wis urung cocok gak ngerti sing mukidi kok piye ceritane iku ya. Iso panen kowe apa mukidi sampai mlebu ning gone YouTube. Kadang-kadang gitu ya mbujuki Pak. Sing rahmi ning YouTube sampai dapat penghargaan ini. Ini kerungu Menteri Pertanian kira-kira kowe seneni Pak. Karena sekarang ini kan digalakkan orang itu ya. Ya memang mungkin ada tanah yang cocok, ada yang tidak cocok. Tuban jelas 3 tempat tidak cocok, Montong tidak cocok, kemudian Kali Besar tidak cocok, kemudian Paringan di Hatan itu juga tidak ada. Ini yang kaitannya dengan orang itu. Kalau namanya cerita Pak ini Pak ya, cerita ya, yang refleksi kan cerita Bumi Bali. Kemudian nanti kalau 1 hektar dapat 100 juta Pak Inggi, kalau ditanami bengkoknya paling oleh 30 juta toh ya. Ganti aja. Nanti tak dampingi. Ganti aja. Tapi dicocok Pak. Tanah sing piye sing cocok itu. Karena tidak sembarang tanah sawah kemudian cocok kan enggak. Yang di Talun itu Pak ada saklakon ke 300 meter. Tanahnya itu murni tanahnya sawah, tumbuhnya bagus tapi kawok. Yang dipancur itu tanah sawah murni, tapi hasilnya bagus itu. Pancur kan tanah sawah murni, itu hasilnya bagus. Saya di situ ada 8 hektar. Kemudian di bidang permukiman, perumahan ini masih sangat kurang Pak. Rumah yang layak huni itu yang dibangun baru 9.903 unit. Ini sing bangun ya urunan. Pak Inggi dengan anggaran DD juga kita mintai urunan. Kemudian CSR perusahaan juga kita mintai urunan. Kemudian APBD juga kita memberikan kontribusi. Ini masih sangat kurang jauh Pak Ketua, karena rumah yang jelek itu jumlahnya 70.000. Ini baru 9.000. Jadi tugasnya penerus saya itu masih wakeh Pak. Apalagi kalau semboyannya bangun desa. Ya ini kalau dibangun.
Nek dosa kira-kira kotor kira-kira kan tidak seberapa, wis sempurna. Kemudian air ini saya karena pernah merasakan sulitnya tidak punya air. Tadi malam aja hanya semalam tidak dapat air, pusing ya minta. Saya ngejar tarawih ke masjid saya. Lu sampai sana kok perut ini sakit. Jadi habis sholat isya tarawih 2 rakaat, perut sakit harus lari ke belakang. Delalah tidak ada airnya, masya Allah. Wis gak tarawih, untungnya masih ada stok sedikit. Itu air memang sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dan dulu ketika tahun 70-an air ini saya sampai ke Maraurah. Ketika jadi ketua NU, saya prihatin dengan masjid yang tidak ada airnya untuk wudu. Tapi karena hanya ketua NU, bukan bupati, hanya ketua NU tidak pegang anggaran, saya ini dengan Pak Mundir almarhum, itu beliau sangat semangat sekali kalau urusannya dengan bangun NU itu, kebutuhannya itu. Saya mengeluarkan uang 200 juta, bisa kita bayangkan. Itulah masjid siji entek. Itu saja karena tidak ada maintenance dan juga tidak ada teknologi. Biasanya wong NU kan bondo dhewe, mergawe dhewe, mikir dhewe kan gitu. Nggak ada teknologi. Itu akhirnya juga hilang. Nah ini sekarang air yang dibutuhkan masyarakat yang tinggal puter, yang asalnya itu susah cari air, nyari kemana-mana, ini sudah 82%. Sudah barang tentu anggarannya miliaran. Kalau ingat saya anggaran untuk air ya, tapi bukan ini saja, bukan air yang untuk minum saja, air barang itu kurang lebih 80 miliar. Ini sudah 80. Ini mudah-mudahan semua saja yang ngurusi air, ya Pak Inggi, ya perangkat desa, kabeh kan tanpa Pak Inggi dan perangkat kan tidak jalan. Mudah-mudahan ketularan pelacur tuh Pak, bukan ketularan melacuri ya, tapi ketularan pelacur yang nolong anjing yang sedang kehausan dapat hidayah dari Allah sehingga akhirnya masuk surga. Lah ini kalau kita niati ikhlas mengadakan ini adalah karena kebutuhan, kita dapat hidayah. Insya Allah nanti kita tahu oleh Allah dengan masuk surga. Kemudian pembangunan infrastruktur, insya Allah jalan desa, jalan poros kecamatan baik semua kecuali yang tidak baik. Karena apa? Ini sudah 87% infrastruktur, dan kita bangun juga ring road, jalan lingkar, dan juga kita bangun stadion Bumiwali, dan juga kita bangun MPP, Mall Palayan Lubik. Jadi supaya pelayanan masyarakat cepat, itu kita bangun pelayanan satu tempat, dan itu di sana nyaman, Pak. Ada eskalator itu ondo sing munggah dhewe lho nggih. Ya, eskalator bingung paringan. Kemudian juga ada kafenya. Jadi orang yang nunggu di situ kepengen ngopi, di situ ada. Terus saya minta Pak Sek, kafenya itu harus diresmikan sebelum saya pensiun. Saya akan ngafe dengan Yemi Pak nanti. Dengan Pak Inggi kalau mau saya undang ke sana semua nanti. Tak traktir ngafe di mall layanan Prospek itu. Itu beberapa hal tidak selesai saya membaca semua yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan amal Bapak ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya terima kasih sekali. Semuanya ini adalah tanpa Bapak-bapak, tanpa Pak Miadi, tanpa Pak Sekda, tanpa Pak anggota Forkopimda, tanpa Pak Inggi, tanpa Kiai, tanpa masyarakat, tidak akan bisa wujud.
Dari keberhasilan itu adalah karena berkat kerjasama dengan semuanya. Kalau ada kesalahan, itu adalah dari saya pribadi. Untuk itu, atas semua kesalahan, semua kekurangan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Nanti ketemu saya lagi di sawah atau di Tegal, bukan ada di kantor kecamatan, bukan di balai desa, Pak. Nanti bersama-sama Pak Enggi, gitu ya. Itu masih banyak kebijakan kami, terutama kalau mau beternak, ternak ayam nih, ojo lele. Lele itu kan anggune kan apa tuh lambangnya kan tele-tele itu ya. Ayam, masya Allah. Itu saya programkan, saya punya 1 juta ayam. Meskipun tidak punya saya, nanti dengan Pak Enggi. Sehingga nanti Pak Enggi kalau jilbabnya tidak cair, berapa salah? Iya, jilbabnya terlambat, tidak ada masalah. Wong salah dewe kok masa penyentuh kamtip kap. Ya alhamdulillah untuk paringan dan singgahan sudah selesai. Singgahan itu seksamnya itu memang dulu bagus Pak. Paringan juga bagus, tidak ada masalah. Makaten wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.